Oke, selanjutnya kita masuk ke delik adat. Ya, delik. Mungkin kalau sekilas kita dengar kata delik itu hanya ada di hukum pidana, cuma untuk adat ini agak sedikit berbeda. Ya, delik adat di sini kalau kata terhar itu tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang material ataupun imaterial milik hidup seseorang atau persekutuan yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dengan reaksi adat ini, maka keseimbangan akan ada dan harus dapat dipulihkan kembali. Jadi bahasanya delik adat adalah ketika terjadi sesuatu di sebuah masyarakat atau pada perseorangan yang itu merusak keseimbangan apa yang seharusnya atau yang ya jadi kondisinya tidak comfort, tidak nyaman, tidak sesuai yang diinginkan, maka disitulah delik tercipta. Sehingga di sini dikatakan dalam delik adat itu tidak ada pemisahan antara pidana dan perdata. Ya, jadi masih ingat dari karakteristik hukum adat yang ada komunal ya di situ, maka otomatis hampir semua kejadian yang ada itu menyangkut masalah publik. Jadi tidak dipisahkan antara yang private dan publik. Kayak misalnya perkawinan, kalau dalam hukum positif kita itu masalah private. Ya, artinya perkawinan yang penting secara prosedural, iya kalau yang Islam di KUA selesai dapat surat selesai, tapi dalam masyarakat tidak. Masyarakat adat maksud saya itu tidak. Sehingga masyarakat adat dalam perkawinan saja itu kan ritualnya banyak, bahkan sebelumnya persetujuan dari keluarga juga sangat penting, tidak hanya keluarga inti tapi keluarga besar atau extended family-nya. Kemudian di sini kepala adat, ada hakim perdamaian desa. Ya, dan di sini untuk pembetulan pembetulan sebuah peristiwa yang dianggap tadi merusak keseimbangan, ada satu atau beberapa tindakan. Kedudukan individu di sini masih ingat kita religio magisnya, maka di sini bersifat kosmis, kesatuan totaliter, tidak dipisahkan antara manusia dan makhluk lain, keseimbangan dunia lahir dan dunia gaib. Ya, jadi nanti Anda akan lihat beberapa delik yang nggak akan pernah masuk dalam delik atau pemidanaan yang ada di hukum positif. Ya, tindakan-tindakan reaksi atau koreksi dari adat. Ya, jadi salah satu hukumannya kalau kita kan ada pidana pokok, pidana tambahan, kemudian ya macam-macam seperti itu, tapi di sini ada yang namanya pengganti kerugian non material. Misalnya di sini paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan, ya tadi kayak perzinahan atau perbuatan pemerkosaan dan yang lain-lain, ya ini agak-agak sedih sebenarnya. Kalau di hukum positif kita yang namanya tindakan pemerkosaan itu kan hukumannya adalah pidana. Ya, cuman dalam hukum adat ya dikawinkan. Ya, agak-agak kurang pas kalau menurut saya, tapi ya kenyataan yang terjadi di masyarakat seperti itu dan ini juga masih terjadi sampai sekarang. Mungkin beberapa saat yang lalu atau nggak lama Anda sempat mendengar ada bagian kelompok masyarakat Anda atau beberapa ada orang yang dia korban pemerkosaan, malah yang terjadi adalah diselesaikan secara kekeluargaan yang artinya apa ya cukup dinikahkan ya tidak dipidanakan. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena ya benda sakti selaku kerugian rohani ya ini kalau misalnya kayak dia telah nyantet atau telung seseorang maka dia harus memberikan pembayaran adat. Selamatan atau korban membersihkan masyarakat dari kotoran gaib ya yang namanya kita kan dikit-dikit selamatan. Bahkan kadang ada yang pengorbanan kayak misalnya sedekah laut itu ada dikorbankan kerbau dan seterusnya. Penutup malu di sini permintaan maaf bahkan termasuk pidana badan mati. Ya, sampai kematian, pengasingan itu yang dikeluarkan dari persekutuan. So, di sini perbedaan antara delik adat dengan KUHP. Mulai dari yang dapat dipidana KUHP jelas person, orangnya. Ya, yang bisa dipidana adalah orang. Sementara kalau delik adat itu orang bisa juga sekaligus satu persekutuannya. Ya, dalam artian kalau kita alihkan ke hukum positif berarti kan orang dan badan hukum. Sementara kalau KUHP itu hanya person saja. Kemudian kesalahan dolus atau culpa di sini dapat dipidana kalau ada kesalahan. Jadi kalau nggak ada kesalahan ya nggak ada. Tapi kalau di sini delik adat tidak diperlukan pembuktian. Kadang yang nggak salah juga bisa. Artinya apa? Satu orang yang utang di keluarganya, maka orang itu bisa menagih ke orang lain di keluarganya. Kepentingan yang dilanggar kalau KUHP itu hanya menentang kepentingan negara. Ya, artinya hanya perkara-perkara publik, tidak perkara privat. Tapi kalau di sini delik adat, kepentingan kerabat atau persekutuan. Jadi include di situ adalah masalah private.
Pertanggungjawaban yang pertama kalau KUHP hanya orang yang dapat bertanggung jawab, artinya orang itu sudah dewasa, maksudnya dia memang benar-benar pelakunya, artinya dia bisa mempertanggungjawabkan secara kejiwaan. Sementara kalau delik adat itu seorang anak dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kerabatnya. Jadi kalau Anda pembunuhan, ternyata yang membunuh orang gila, ya kalau di KUHP lepas tanggung jawaban. Jadi nggak bisa bertanggung jawab. Tapi kalau dalam delik adat, maka di situ kerabatnya harus mempertanggungjawabkan. Posisi sosial KUHP non-diskriminasi, tapi kalau delik adat semakin tinggi kasta, maka hukumannya akan semakin berat. Menghakimi sendiri, main hakim sendiri KUHP jelas dilarang, tapi dalam delik adat ada beberapa yang diperbolehkan. Nah, cuma kalau sekarang saya rasa tidak berlaku lagi karena sangat beresiko. Penilaian barang tidak ada pembedaan, tapi kalau dalam delik adat itu ya barang pusaka nilainya lebih tinggi. Artinya kayak dulu sempat saya jelaskan yang kejadian nenek Minah, dia kan hanya mencuri 3 biji kakao. Tapi di KUHP nggak peduli, pokoknya dia sudah mengambil hak milik orang lain. Ya udah itu masuk kategori pencurian. Tapi di delik adat, kalau barangnya yang biasa aja, hukumannya akan beda ketika barangnya adalah barang pusaka. Kemudian percobaan, kalau di KUHP itu percobaan dapat dipidana, ya, percobaan pembunuhan. Kalau delik adat itu tidak dipidana. Jadi kalau di sini KUHP yang namanya misalnya dia niat membunuh seseorang, tapi ternyata dia mau nembak nih atau mau memanah, tapi ternyata dia tujuannya bunuh. Tapi ternyata yang kena panah adalah tangannya. Nah, kalau dalam KUHP itu dikatakan percobaan pembunuhan karena dia sudah ada niatan awal, sudah ada rencana untuk menghabisi nyawa tapi dilala nggak mati. Tapi kalau delik adat itu nggak dikenal itu. Kalau misalnya tadi terjadi kejadiannya seperti itu ya dia cuman kena penganiayaan saja atau melukai orang lain, tidak masuk kategori percobaan pembunuhan. Oke, kemudian ini ada delik-delik tertentu kayak pengkhianatan, mengganggu keseimbangan dunia lahir dan gaib. Ya, ini pengkhianatan kampung. Ya, ada rahasia kampung yang dibuka sama dia. Pembakaran kampung, ini dibunuh atau dikeluarkan dari persekutuan, yang banyak sekarang dikeluarkan dari persekutuan karena dibunuh itu sangat beresiko. Delik terhadap diri pribadi kepala adat, ya ini permintaan maaf karena kepala adat itu sangat tinggi derajatnya, kemudian membuat perjamuan atau selamatan. Sihir tenung, nah ini Anda mungkin sempat dengar yang namanya dukun santet, ya hukumannya itu di masyarakat adat ngeri, hukumannya mati. Pengganggu kekuatan batin masyarakat, ya ini agak-agak nggak make sense bagi kita. Ini ada contohnya, saya masukkan melahirkan anak di sawah atau ladang orang lain, itu nggak boleh. Melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, nah itu juga tidak boleh ya dalam masyarakat adat. Kemudian perbuatan melukai ya pembayaran denda. Ya, berikutnya delik-delik tertentu ada lagi ini incest ya. Anda tahu ya incest ya, dengan yang saudara. Biasanya pengasingan, yang lebih parah itu ada yang mati disertai upacara pembersihan. Cuman lagi-lagi yang hukuman mati sekarang di masyarakat adat susah dilaksanakan. Dan biasanya kepala adat gak ngambil resiko. Hamil tanpa nikah, ya umumnya dikawinkan dengan yang menghamili. Cuman kalau yang menghamili nggak tanggung jawab, kadang-kadang itu yang penting nikah, entah dengan siapa. Melarikan gadis, dulu ya sempat sampai keluarga gadis bisa membunuh si laki-laki tersebut. Nah, dan ada yang damai, cukup membayar denda dan mengorbankan sesuatu kayak kerbau dan seterusnya. Zina, nah ini dibunuh oleh pihak yang terhianati, lebih ngeri lagi ya. Jadi kalau dia zina sama istri orang, ya udah itu suami dari si perempuan itu bisa ngeeksekusi yang menzinai istrinya. Ada juga denda. Kemudian pembunuhan bergantung pada kedudukannya. Ya ada kalanya kalau dulu statusnya budak ya dibunuh nggak masalah ya. Di sini anak dampit ada uang darah juga sebagai ganti rugi atas kematiannya. Pencurian yang bayar yang dicurinya. Kalau berkali-kali nyolong mulu ya udah nanti endingnya diasingkan atau dikeluarkan dari kampungnya. Gitu ya teman-teman untuk materi terakhir kita. Ya, nanti untuk UAS dan seterusnya akan saya kabari. Kita akan bicara di chat Telegram. Begitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.